Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Prananda Utami Putri dengan NIM 2404020191. Perkenalkan, nama saya Sakila Izati Syahira dengan NIM 2404020195. Perkenalkan, nama saya Nini Suci Ramadhani dengan NIM 2404020171. Jadi kami di sini akan menjelaskan materi tentang analisis perusahaan. Di sini kami memilih perusahaan Unilever yang berasal dari negara Inggris. Berikut penjelasannya dari kami. See you, bye. See you. Nah, jadi sebelum lanjut ke materi berikutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah Inggris sedikit. Jadi Inggris itu berawal dari wilayah yang dihuni suku Celt, kemudian ditaklukkan oleh suku Romawi pada tahun 43 Masehi. Setelah Romawi mundur, datanglah suku Anglo itu dan Viking tahun 1066. Inggris itu ditaklukkan oleh William sang penakluk dari Normandia yang menyatukan kerajaan Inggris. Pada abad ke-13, Magna Carta itu ditandatangani menjadi dasar demokrasi modern di masa Ratu Elizabeth pertama. Jadi pas di abad ke-16, Inggris itu menjadi kekuatan laut besar dan mengalami masa kemasan budaya. Lalu pada abad ke-18 hingga 19, Inggris memimpin revolusi industri dan membangun Kekaisaran Britania yang menjadi kekaisaran terbesar di dunia. Setelah Perang Dunia I dan II, banyak wilayah jajahan merdeka dan Inggris bergabung dalam Perikatan Bangsa-Bangsa serta Uni Eropa. Kemudian keluar lewat Brexit pada tahun 2020. Nah, kini jadi bagian dari kerajaan bersatu, yaitu United Kingdom, bersama Skotlandia, Wales, Irlandia Utara, dengan sistem monarki konstitusional dan pemerintah parlementer. Aku bakal jelasin tentang analisis pasar yang ada di negara Inggris. Nah, Inggris pastinya sebagai negara maju, dia ingin fokus pada analisis pasar berbasis riset konsumen, teknologi, dan keberlanjutan. Yang dimana beberapa fokus analisis pasar utama di Inggris ini ada pasar hijau atau green market. Nah, green market ini produk yang ramah lingkungan. Yang kedua itu ada digital dan e-commerce, yang dimana itu merupakan analisis perilaku belanja online. Yang ketiga itu ada konsumen premium dan brand loyalty, yang merupakan fokus pada kualitas dan nilai merek. Nah, Unilever pastinya memanfaatkan analisis ini untuk menyesuaikan strategi produknya seperti kampanye produk ramah lingkungan dan penggunaan bahan daur ulang. Di sini kami mengambil salah satu perusahaan dari negara Inggris, yaitu Unilever. Nah, Unilever ini didirikan pada tahun 1930 melalui penggabungan antara Lever Brothers Ltd dari Inggris yang memproduksi sabun Sunlight dan margarin Uni dari Belanda, produsen margarin nabati. Penggabungan ini dilakukan karena keduanya menggunakan bahan dasar yang sama, yaitu minyak dan lemak nabati. Sejak itu, Unilever berkembang menjadi perusahaan multinasional besar di bidang Fast Moving Consumer Goods atau FMCG, yang memproduksi makanan, minuman, produk kebersihan, dan perawatan tubuh. Setelah Perang Dunia Kedua, Unilever memperluas bisnisnya ke berbagai negara dan menjadi salah satu perusahaan global yang terkemukakan. Memasuki abad ke-21, Unilever semakin berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakatnya, sesuai dengan visinya untuk menjadikan kehidupan keberlanjutan sebagai hal yang umum.
Nah, di sini saya akan membahas makna atau maksud dari logo Unilever. Yang belum tahu logo Unilever, seperti ini logonya. Logo Unilever itu berbentuk huruf U besar berwarna biru yang disusun dari sekitar 25 ikon kecil di dalamnya. Masing-masing ikon itu menggambarkan nilai dan produk yang dihasilkan oleh perusahaan Unilever tersebut. Contohnya ada daun. Daun itu melambangkan alam dan bahan alami. Lalu ada es krim, seperti produk makanan dan minuman. Ada tetesan air, tentang kebersihan dan kesegaran. Lalu ada ikon baju, perawatan dan kebersihan pakaian. Lalu ada ikon matahari, energi dan kehidupan. Maknanya, setiap bagian kecil dari logo melambangkan keberagaman produk dan komitmen Unilever terhadap keberlanjutan, kesehatan, kebersihan hidup manusia. Visi dan misi perusahaan Unilever. Visi Unilever yaitu to make sustainable living commonplace, yang berarti menjadikan kehidupan keberlanjutan sebagai hal yang lumrah bagi semua orang. Artinya, Unilever berkomitmen untuk menciptakan produk dan praktik bisnis yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga ramah lingkungan dan berdampak positif bagi masyarakatnya. Misi Unilever. Nah, misinya itu yang pertama, meningkatkan kualitas hidup melalui produk-produk yang membantu masyarakat merasa lebih baik, terlihat mendapat lebih banyak dan dari kehidupan. Yang kedua, visi keduanya yaitu mengurangi dampak lingkungan dengan inovasi dan efisiensi dalam produksi serta penggunaan bahan yang ramah lingkungan. Nah, visi yang ketiga itu ada memberikan nilai keberlanjutan bagi pelanggan, pemegang saham, dan komunitas tempat Unilever beroperasi. Nah, visi selanjutnya yaitu ada mendorong keberlanjutan sosial dan ekonomi, termasuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan pekerja di seluruh pantai pasokan. Cara perusahaan seperti perusahaan Unilever masuk ke pasar global dilakukan melalui beberapa strategi yang terencana. Yang pertama, perusahaan melakukan riset pasar internasional untuk memahami kebutuhan budaya dan perilaku konsumen di negara tujuan. Setelah itu, perusahaan melakukan segmentasi pasar dan penentuan target konsumen agar produk sesuai dengan karakteristik lokal. Selanjutnya, perusahaan menetapkan strategi positioning untuk membangun citra merek di pasar baru. Dalam praktiknya, Unilever dapat memilih beberapa cara masuk pasar seperti ekspor langsung, kerjasama lisensi, dan joint venture dengan perusahaan lokal atau investasi langsung. Dengan membangun pabrik di negara tujuan, selain itu, Unilever juga menyesuaikan produk, promosi, dan distribusi agar sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga dapat bersaing dan diterima di pasar global. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan hambatan masuk pasar global Unilever. Jadi yang pertama itu ada perbedaan budaya dan selera konsumen. Jadi setiap negara itu kan punya kebiasaan dan preferensi produk yang berbeda. Nah, terus yang kedua, regulasi dan kebijakan dari perdagangan antar negara. Jadi aturan impor, labelisasi, dan pajak itu bisa berbeda-beda. Terus yang ketiga, persaingan dengan merek lokal dan global. Jadi banyak pesaing kuat seperti P&G, Nestle, terus juga brand lokal di tiap negara. Jadi yang keempat, fluktualisasi nilai tukar mata uang, jadi mempengaruhi biaya produksi dan harga jual. Terus yang kelima, isu lingkungan dan berkelanjutan. Jadi tekanan untuk mengurangi limbah dan penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Jadi gimana sih cara solusi untuk mengatasinya? Nah, jadi pertama itu beradaptasi produk dengan budaya lokal. Jadi melakukan riset pasar dan menyesuaikan rasa, kemasan, serta promosi sesuai karakter konsumen setempat. Jadi yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi lokal. Jadi menjalin kerjasama dengan pemerintah dan mitra lokal agar sesuai peraturan.
Jadi yang ketiga, inovasi dan direferensi produk. Jadi menciptakan nilai unik agar unggul dari pesaing. Terus yang keempat itu manajemen keuangan global yang efisien. Jadi melakukan lindung nilai. Terus untuk mengatasi risiko mata uang. Jadi yang kelima, penerapan program berkelanjutan untuk mengurangi emisi karbon menggunakan bahan ramah lingkungan, terus juga dan pembangunan citra positif perusahaan. Dampak positif dan negatif perusahaan Unilever. Dampak positifnya yaitu yang pertama, meningkatkan ekspor dan pendapatan negara asal, yaitu negara Inggris. Melalui ekspansi ke berbagai negara, Unilever memberikan kontribusi terhadap devisa dan pertumbuhan ekonomi negara Inggris. Yang kedua, membuka lapangan kerja di berbagai negara. Pabrik dan kantor cabang Unilever di lebih dari 190 negara, menciptakan jutaan lapangan kerja langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, mendorong inovasi dan efisiensi produk. Persaingan global menuntut Unilever untuk terus berinovasi, memperbaiki kualitas produk, dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, transfer teknologi dan manajemen modern ke negara berkembang. Melalui investasi dan kerjasama internasional, Unilever membantu negara berkembang meningkatkan kemampuan teknologi dan manajemen industri. Nah, dampak negatifnya yang itu pertama, mendominasi pasar oleh perusahaan besar dapat menggeser produk lokal. Artinya produk Unilever yang kuat secara global bisa membuat usaha kecil dan merek lokal sulit untuk bersaing. Yang kedua, ketergantungan pada pasar luar negeri. Jika terjadi krisis ekonomi, yaitu krisis ekonomi global atau perubahan kebijakan dagang, Unilever bisa mengalami penurunan penjualan dan laba. Yang ketiga, isu eksploitasi tenaga kerja di negara berkembang. Biaya produksi murah di negara berkembang kadang menimbulkan isu upah rendah atau kondisi kerja kurang layak. Yang keempat dan yang terakhir yaitu dampak lingkungan dari rantai pasokan global. Proses produksi transportasi dan penggunaan bahan baku global dapat meningkatkan emisi karbon dan pencemaran lingkungan. Nah, adapun hasil analisis SWOT dari perusahaan Unilever tersebut. Yang pertama, strengths-nya atau kekuatannya, yaitu merek global yang sangat dikenal, jaringan distribusi luas, portofolio produk beragam, serta berkomitmen tinggi terhadap keberlanjutan. Nah, weakness-nya atau kelemahannya nih, ketergantungan pada bahan baku global, harga produk relatif tinggi di beberapa pasar, dan tantangan menjaga konsistensi kualitas. Nah, ada pula opportunities-nya atau peluang dari perusahaan tersebut, yaitu potensi besar di pasar negara berkembang, meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk alami dan ramah lingkungan, serta peluang dari strategi digital marketing dan e-commerce. Nah, ada yang terakhir, threats atau ancaman dari perusahaan ini sendiri, yaitu persaingannya ketat dari perusahaan besar seperti P&G dan Nestle, munculnya brand lokal yang inovatif, serta risiko perubahan kebijakan perdagangan internasional dan regulasi lingkungan. Nah, jadi itu tadi hasil penjelasan analisis kami yang kami ambil dari salah satu perusahaan di negara Inggris, yaitu perusahaan Unilever. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari penjelasan kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.